Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman sehat selalu. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Materi ini akan menambah wawasan kita tentang arti pentingnya bahasa Indonesia bagi perjalanan bangsa Indonesia. Mari kita pelajari bersama. Sering muncul pertanyaan, kapan bahasa Indonesia lahir? Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda yang dihadiri oleh aktivis pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Pada kesempatan itulah, bahasa Melayu diubah namanya menjadi Bahasa Indonesia dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan merupakan peristiwa penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Karena dengan adanya bahasa persatuan, rasa persatuan bangsa menjadi semakin kuat. Berikut bunyi dari butir Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada butir Sumpah Pemuda yang ketiga dikatakan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tidak dikatakan menjunjung bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Hal ini karena bangsa Indonesia memiliki beragam bahasa daerah. Maka, selain kita menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, kita wajib merawat bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Bisa dikatakan, peristiwa Sumpah Pemuda tersebut menjadi tonggak lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Untuk mengenang peristiwa penting pada tanggal 28 Oktober 1928, setiap bulan Oktober kita memperingati adanya Bulan Bahasa. Bahasa Indonesia yang dahulunya merupakan bahasa Melayu berasal dari bahasa Melayu yang berkembang di Kepulauan Riau. Bisa juga dikatakan bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia serumpun dengan bahasa Melayu yang digunakan oleh negara tetangga kita yang satu rumpun dengan Melayu. Antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan beberapa negara Melayu lainnya. Beberapa bukti otentik bahwa bahasa Melayu Riau merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia. Adanya prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683 Masehi. Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686 Masehi. Prasasti Karangbrahi di antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 Masehi. Prasasti-prasasti tersebut bertuliskan menggunakan bahasa Melayu kuno. Hal itu memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno
sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Bisa dikatakan juga bahwa bahasa Melayu dahulunya merupakan bahasa komunikasi yang digunakan oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa kerajaan di Kepulauan Nusantara. Beberapa alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Pertama, bahasa Melayu sejak dahulu merupakan bahasa pergaulan atau lingua franca. Maksudnya adalah bahasa Melayu sudah digunakan sejak berabad-abad lamanya sebagai bahasa komunikasi di Kepulauan Nusantara. Kedua, sistem bahasa Melayu sederhana. Bahasa Melayu mudah untuk dipelajari karena termasuk bahasa modern. Ketiga, berbagai suku secara sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Bahasa Sunda dan bahasa Jawa termasuk bahasa daerah yang jumlah penggunanya tidak sedikit. Tetapi para pemuda Indonesia waktu itu setuju dan sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Keempat, bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan secara luas. Tidak hanya digunakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, tetapi para pemuda kita waktu itu meyakini bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia sanggup untuk bersaing dengan bahasa-bahasa di dunia lainnya. Seiring dengan perkembangan berbangsa dan bernegara kita, bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi. Pertama, lambang identitas nasional sebagai jati diri yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Kedua, lambang kebanggaan nasional. Ketiga, alat pemersatu bangsa. Keempat, alat penghubung antara daerah dan budaya. Sehari setelah merdeka, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Untuk urusan penyusunan undang-undang acara resmi kenegaraan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Kedua, bahasa pengantar dunia pendidikan. Dari jenjang PAUD sampai dengan perguruan tinggi, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dunia pendidikan. Ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional sebagai perhubungan pembangunan nasional. Keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, dan teknologi. Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di era sekarang? Bisa dikatakan bahasa Indonesia memiliki optimisme yang tinggi untuk menjadi bahasa internasional. Atau minimalnya bahasa Indonesia terus berkembang dan mampu bersaing dengan bahasa-bahasa di dunia lainnya. Kalau kita mencari informasi di mesin pencarian Google misalnya, kita berikan atau kita ketikkan kata kunci bahasa Indonesia di tingkat internasional.
akan muncul banyak informasi yang bisa disimpulkan informasi tersebut memberi optimisme kepada bahasa Indonesia, bahwa bahasa Indonesia makin dikenal oleh dunia. Ya, di antaranya bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang diminati oleh beberapa negara di dunia. Kita ambil contoh di Mesir. Bahasa Indonesia di Mesir mempunyai kebanggaan tersendiri. Misalnya, kita ambil informasi dari website Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ada satu informasi atau berita yang berbunyi, Al-Azhar resmi jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Informasi yang lain kita ambil dari Kompas ID. Universitas Al-Azhar Mesir buka program studi bahasa Indonesia. Itu artinya bahasa Indonesia memiliki pesona tersendiri, memiliki keunikan tersendiri, yang kemudian menjadikan bangsa lain, salah satu contohnya adalah di Mesir ini, menjadi bahasa yang menarik untuk dipelajari. Konon, bahasa Indonesia mudah untuk dipelajari dan nyaman untuk digunakan. Berikutnya, bahasa Indonesia di Korea Selatan. Tidak kalah menggembirakan, di Korea Selatan, bahasa Indonesia menjadi salah satu program studi yang banyak diminati di Korea Selatan. Dari jenjang S1 sampai dengan jenjang S2 dibuka jurusan Sastra Indonesia oleh Hankuk University of Foreign Studies Korea Selatan. Adalah Prof. Ko Yung Hun sebagai penggerak atau yang mengenalkan bahasa Indonesia di Korea Selatan. Beberapa penjelasan tadi merupakan berita yang amat mengembirakan bagi kita selaku pemilik sah bahasa Indonesia. Tetapi ada fenomena yang memprihatinkan. Berita yang akhir-akhir ini kita dengar bahwa tentang buruknya etika berbahasa masyarakat kita. Netizen Indonesia atau pengguna internet Indonesia dinilai paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Ini merupakan hasil survei dari Microsoft yang menyebutkan penggunaan bahasa masyarakat Indonesia ketika merambah di dunia maya kurang beretika. Ya, tentu hal ini menjadi perhatian khusus bagi kita, sesuatu yang memprihatinkan. Di satu sisi, bahasa Indonesia semakin melejit di dunia internasional. Di satu sisi, dikatakan tadi, bahasa merupakan identitas bangsa. Kita menunjukkan identitas atau karakter yang buruk melalui penggunaan bahasa. Maka, sebagai penutup dari video ini, ada pesan yang ingin saya sematkan. Ya, jadilah generasi yang menjunjung tinggi etika berbahasa. Etika berbahasa sangat penting dalam berkomunikasi, baik di dunia yang real, nyata, maupun di dunia maya. Sebagaimana disinggung di awal tadi, bahwa
Bahasa merupakan identitas bangsa. Mari kita bangun bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beretika, termasuk dalam berbahasa. Ya, jadilah generasi yang mengutamakan bahasa Indonesia. Mari kita utamakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi di lingkungan kita sendiri. Banggalah untuk menggunakan bahasa Indonesia, karena itu adalah bahasa nasional dan bahasa negara kita. Tentu tidak kita lupakan, jadilah generasi yang melestarikan bahasa daerah. Di butir Sumpah Pemuda yang ketiga tadi, dikatakan bahwa kita menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu artinya kita mendapat amanah dari para generasi terdahulu untuk merawat bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Yang terakhir, jadilah generasi yang menguasai bahasa asing. Kita mempelajari bahasa Indonesia, mempelajari bahasa daerah, tetapi tidak lupa juga untuk menguasai bahasa asing dari bangsa-bangsa lainnya agar kita terus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Salam Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.